Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Nah, dimulai dari pertanyaan ini, apa sih yang dimaksud dengan pernapasan itu? Ada yang tahu kira-kira apa sih yang disebut dengan pernafasan? Ya, pernafasan adalah proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh kita ya, baik di dalam paru-paru maupun di seluruh sel tubuh itu terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Tentunya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Lanjut, pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus bernapas? Kenapa sih tubuh kita membutuhkan oksigen? Apa peranan oksigen dalam tubuh kita? Ya, oksigen digunakan untuk proses pembakaran atau metabolisme. Zat makanan yang kalian konsumsi seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu merupakan sumber energi. Namun ketiga zat tersebut tidak bisa langsung diubah menjadi energi begitu saja, namun melalui proses yang namanya metabolisme. Dalam proses metabolisme ini diperlukan adanya oksigen ya untuk membakar bahan makanan tersebut agar bisa menjadi energi. Lalu, mengapa pernafasan itu menghasilkan gas karbon dioksida? Karena dari pembakaran zat makanan tersebut biasanya menghasilkan gas karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pernafasan. Tentunya pernapasan di sini melibatkan beberapa organ ya yang terlibat langsung dalam proses pernafasan itu. Nah, di sini seperti yang telah kalian ketahui, pernafasan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama yaitu rongga hidung, ya. Kemudian ada laring, kemudian ada trakea, ada bronkus. Kemudian bronkus bercabang menjadi bronkiolus, kemudian masuklah udara ke paru-paru. Kita akan mempelajari organ ini satu persatu. Nah, organ yang pertama dilalui oleh udara adalah organ hidung, ya. Hidung di sini fungsi utamanya itu adalah untuk menyaring udara ya. Memang punya apa sih di hidung itu? Untuk menyaring udara. Oleh bagian mananya disaring itu ada rambut-rambut halus ya, rambut-rambut hidung. Kemudian di sini ada oleh lendir atau mukus ya, yang dihasilkan oleh membran-membran di dalam hidung. Kemudian di sini untuk menghangatkan udara. Ya, selain disaring itu, udara di dalam hidung itu dihangatkan oleh yang namanya konka. Yang mana konka itu? Yaitu yang ini, 3 bagian ya. Yang atas, tengah, dan bawah. Nah, ini namanya konka. Kenapa konka bisa menghangatkan udara? Karena di sini kaya akan pembuluh darah. Sehingga udara yang terlalu dingin itu biasanya dihangatkan oleh konka. Begitu. Nah, selain untuk menyaring kemudian menghangatkan udara, di sini juga untuk sebagai indera pembau. Nah, karena di bagian atas di sini ada olfactory bulb, di situ ada ujung-ujung saraf dari pembau gitu, tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut di situ karena kita sekarang concernnya lagi ke hidung sebagai bagian dari organ pernapasan seperti itu. Nah, itu sih bagian-bagian hidung yang penting. Nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Organ yang selanjutnya adalah organ faring. Sebenarnya beberapa textbook atau beberapa buku tidak memasukkan faring ke dalam organ pernapasan karena dia dianggap hanya sebagai persimpangan ya, persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Kalau kalian perhatikan di sini, nah ini
faring ini ada 3 bagian, bisa kalian lihat. Nah, faring adalah persimpangan. Jika ke depan ini masuk ke saluran pernafasan, jika ke belakang ini dia akan masuk ke esofagus atau saluran pencernaan. Lalu apa yang membatasinya? Yaitu di sini adalah sebuah katup, namanya ada katup epiglotis. Ya, katup epiglotis ini dia mengatur membuka tutup mana yang harus terbuka, apakah esofagus ataukah ke bagian laring dan trakea gitu. Ketika kalian bernafas itu katup epiglotis itu akan menutup ke arah esofagus sehingga udara tidak masuk ke saluran pencernaan. Sebaliknya ketika kalian bernafas sebaliknya ketika kalian sedang menelan atau sedang makan, epiglotis itu akan menutup ke bagian trakea atau ke bagian laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ketika kalian makan sambil bicara itu biasanya epiglotisnya tidak menutup dengan baik, makanya suka terjadi tersedak. Itu artinya makanan yang harusnya masuk ke epiglotis itu sebagian ada yang masuk ke trakea ke sini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada laring atau pangkal tenggorok ya, yang kalian pegang di leher. Kalau itu kalian bicara terus bergetar itu adalah laring. Kenapa ketika kalian bicara bergetar? Karena di dalam laring itu ada yang namanya pita suara ya. Ya, jadi ketika kalian bicara terus pegang leher bagian depan kalian itu bergetar karena laring itu di dalam laring terdapat pita suara. Kenapa pita suara bisa bergetar? Karena itu adalah udara yang bergerak di dalam laring sehingga bisa menggetarkan pita suara, kemudian kita bisa menghasilkan suara. Kemudian untuk laki-laki biasanya bagian laring itu agak menonjol ke bagian depan. Yang menonjolnya itu adalah tulang kartilago tiroid ya. Jadi ada tulang rawan di sini yang lebih menonjol jika di laki-laki. Nama tulang rawannya adalah tulang rawan tiroid. Kenapa bisa menonjol? Karena ini pengaruh dari hormon ya, untuk laki-laki hormon testosteron. Sedangkan untuk perempuan juga tetap ada tulang rawan tiroidnya, hanya tidak berkembang seperti yang di laki-laki, jadi tetap datar. Sedangkan yang di laki-laki itu lebih berkembang, pengaruh dari hormon testosteron ini. Yang selanjutnya setelah dari laring itu ada trakea ya. Trakea itu terusan dari bagian laring ya, perpanjangan dari bagian laring. Trakea ini disebut juga dengan batang tenggorok. Yaitu trakea. Kalau kalian lihat dari lebih dekat lagi, nah trakea ini berbatasan, di sebelah belakangnya itu ada esofagus atau saluran cerna. Bedanya kalau di trakea itu terdapat cincin tulang rawan. Nah, yang kalian lihat di sini berbentuk seperti huruf C ya. Jadi cincinnya itu tidak melingkar secara sempurna, tapi nih hanya berbentuk huruf C di sini. Kenapa? Karena ini biar si trakeanya ini bisa mengembang. Jadi tulang rawannya itu nggak full. Bagian sini kan otot nih yang nggak ada tulang rawannya. Nah, ini bisa berkembang. Begitu ketika kalian tarik nafas yang panjang itu bisa mengembang itu si trakeanya ya. Jadi ciri khas dari trakea itu adalah adanya tulang rawan. Oh iya, di sepanjang saluran pernafasan tadi dari hidung belakang, faring, laring, kemudian trakea, di situ ada silia-silia ya. Nah, di situ silia tersebut bisa mendorong debu atau benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi ketika kalian menghirup, misalnya ya contoh menghirup bubuk merica atau serbuk lada, kan kalian itu bersin-bersin karena itu ada silia yang mendorong benda asing yang keluar sehingga kalian batuk atau bersin. Begitu sampai trakea juga itu masih ada silianya ya. Nah, kemudian percabangan dari trakea itu ada namanya bronchus atau bronki, ini bahasa Inggris. Jadi trakea itu bercabang dua,
itu menjadi bronkus. Kemudian bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini yang nantinya akan ada alveolus. Gitu. Nah, di sini sebenarnya bisa sudah ada paru-paru. Nah, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi trakea tadi ya, ini kan trakea bercabang menjadi bronkus. Nah, ini ya, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus, kantung-kantung udara ya. Tentunya ini di dalam paru-paru yang organ terakhir dari pernafasan ini. Nah, ini ya, ini ada bronkus, kemudian bronkiolus, dan di ujungnya ada alveolus. Nah, di alveolus ini, khususnya di dalam paru-paru, itu adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi ingat, tempat bertukaran oksigen dan karbon dioksida itu adalah di alveolus, karena alveolus ini strukturnya sangat menunjang. Dia tersusun atas epitel apa coba masih ingat? Selapis pipih. Jadi dia hanya selapis dan bentuknya pipih. Jadi dia kan tipis banget, memungkinkan untuk oksigen dan karbon dioksida ini bertukar. Bertukarnya dengan siapa? Yaitu dengan kapiler yang ada di sekitarnya. Nah, ini. Jadi setiap gelembung alveolus itu diselimuti oleh kapiler-kapiler darah. Di situ kapiler darah yang dari jantung itu membawa darah yang banyak karbon dioksidanya. Ya, ini ya, lihat panahnya itu bawa banyak karbon dioksida. Nah, nanti di sini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, setelah itu darahnya menjadi segar kembali, yang artian banyak mengandung oksigen seperti itu. Nanti karbon dioksida dari kapiler akan dibawa ke alveolus, kemudian karbon dioksidanya akan dihembuskan melalui pernafasan seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu organ-organ yang terlibat dari sistem pernafasan. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.